Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat di rumah masing-masing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isra Nova Aulia dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Eksekutif, Rancang Bangun Sistem Informasi Rumah Sakit, Perkembangan Balita berbasis website, dengan dosen pembimbing Bapak Gus Helmi Eskom Mkom, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Eksekutif, Rancang Bangun Sistem Informasi Rumah Sakit, Perkembangan Balita berbasis website. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan informasi. Dan DDS atau Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi managerial end user. Selanjutnya, penelitian sistem pendukung keputusan perkembangan balita dibangun dan dirancang bertujuan untuk membantu tenaga medis dalam proses membantu orang tua untuk meningkatkan perkembangan seorang balita dari sisi mental dan motoriknya. Kerja sistem perkembangan balita adalah mengambil kesimpulan atau keputusan dari pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan perkembangan motorik dan mental seorang balita. Jawabannya akan diproses oleh sistem sehingga output akan berupa sebuah kesimpulan pernyataan yang menunjukkan perkembangan balita. Selanjutnya, tujuan dari sistem pendukung keputusan perkembangan balita adalah untuk mengetahui jumlah balita yang berkembang dengan baik dan tidak baik dalam suatu wilayah, sehingga instansi kesehatan terkait dapat melakukan peningkatan tenaga medis dan memberikan solusi-solusi kepada tenaga medis guna memberikan pengetahuan atau penjelasan kepada orang tua balita tersebut. Ruang lingkup masalah sistem informasi perkembangan balita tersebut terfokus pada yang pertama, penerapan sistem informasi. Perkembangan balita diimplementasikan pada posyandu. Dengan demikian, data-data atau informasi berupa sampel data dari posyandu Temu Ireng 16. Yang kedua, sistem perkembangan meliputi perkembangan motorik dan mental, tidak mencakup keseluruhan. Perkembangan yang terdapat pada balita seperti halnya status gizi dan fisik. Selanjutnya, sistem dirancang dengan 4 user, yaitu yang pertama user umum atau pengguna awam. Orang ini hanya dapat melihat sistem. User tidak dapat merubah atau memodifikasi data terkait perkembangan balita. Sehingga untuk user umum diberikan beberapa fasilitas, yaitu seperti buku tamu, info kesehatan, perkembangan balita, profil posyandu, dan informasi lainnya. Yang kedua, petugas posyandu, yaitu orang yang memberikan akses untuk mengoperasikan sistem dan menyampaikan saran atau solusi kepada orang tua balita terkait perkembangan balita. Yang ketiga, petugas puskesmas, yaitu orang yang diberi akses khusus untuk melihat report atau laporan perkembangan balita dalam wilayah tersebut, sehingga akses yang diberikan pun terbatas, walaupun ada pada dasarnya hampir sama dengan petugas posyandu, namun mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Yang keempat, admin, yaitu orang yang mempunyai akses khusus untuk mengelola sistem. Admin memiliki hak untuk memodifikasi sistem apabila sistem mengalami kerusakan, karena admin mengerti seluruh isi dan alur sistem tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran
verifikasi, dan penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi? Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Saya Isra, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.